Perkenalkan, nama saya Rizda Wilda. Langsung saja saya masuk pada bagian contoh soal, yaitu Saudari Esther memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1, saldo awalnya sebesar Rp257.500.000. Kemudian tanggal 2 ada pembelian yaitu sebesar Rp86.250.000. Saldonya adalah Rp343.750.000. Kemudian tanggal 31 yaitu saldo akhir sebesar Rp343.750.000. Berdasarkan rincian tersebut, Anda mengajukan pertanyaan kepada Bapak Denny dan mendapatkan penjelasan dari beliau. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 10.000 lembar saham PT Domba Kecil 10 per lembar dibeli pada tanggal 9 Juni tahun 2019 dengan kepemilikan 20%. Totalnya yaitu Rp123.750.000. Kemudian 20 lembar saham PT Domba Putih nominal 5.000 per lembar dibeli pada tanggal 11 Oktober tahun 2019 dengan kepemilikan 20%. Totalnya yaitu Rp133.750.000. Jumlahnya keseluruhnya adalah Rp257.500.000. Kemudian mendapat informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham pada tanggal 1 November 2019. Kemudian Bapak Rantum memutuskan membeli lagi 5 lembar saham 5%. PT Domba Kecil dari bursa dengan harga 87 juta. Termasuk beban broker sebesar Rp1.500.000. Kemudian Saudari Esther mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Investasi sebesar Rp80.250.000, kemudian beban lain-lain sebesar Rp750.000 pada Bambini sebesar Rp87 juta. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Sri Ekaningsih. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan kali ini, yaitu membahas tentang satu kasus, yaitu kasus Esther yang mencatat investasi hanya Rp86.250.000 dan beban lain-lain senilai Rp750.000. Padahal seharusnya semua biaya yang menghasilkan harga saham tersebut harus diakui sebagai kategori investasi atau aktiva tetap. Jadi beban broker harus diakui sebagai investasi, yang dimana seharusnya dicatat investasi sebesar 87 juta. Jadi beban lain-lain ini salah pencatatannya. Untuk memperbaiki kesalahan ini, maka kita koreksi dengan menghapus beban lain-lain dengan jurnal investasi pada beban lain-lain senilai Rp750.000. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Ainun Aminah, NIM 10573112258. Langsung saja pada soal kedua, yaitu PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar 500 juta dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar. Laba bersih PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun. Dividen diumumkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Jadi ketika kita berinvestasi, otomatis ada hak yang mau kita terima dalam bentuk dividen atau perhitungan laba. Tetapi kalau kita ingin menerima pembagian dividen, syaratnya itu adalah dari laba bersihnya. Kemudian kita harus tahu berapa lembar saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Lembar saham yang dimiliki perusahaan tersebut ialah sebesar 15 lembar saham, yang awalnya hanya 10 lembar, kemudian berinvestasi lagi sebesar 5 lembar saham. Jadi yang akan menjadi pendapatan yaitu sebesar 15 lembar saham. 15% dikali 5.000 jumlahnya adalah 75 juta. Tetapi baru didapatkan pada 6 Januari tahun 2020. Jadi jurnal yang diakui pada bulan Desember yaitu piutang lain-lain atau dividen sebesar 75 juta pada pendapatan lain-lain dividen sebesar 75 juta.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Saya atas nama Sakia Putri Samsul, saya akan menjelaskan soal ketiga, yaitu sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. PT Domba Putih mengalami kerugian, jadi otomatis kita tidak mendapatkan dividen. Kerugian akan ditanggung berdasarkan berapa lembar saham yang kita miliki. Dapat kita lihat pada halaman 137, lembar saham yang dimiliki PT Domba Putih adalah 20%. Jadi 50 juta dikali 20% sama dengan 10 juta. Itulah yang menjadi kerugian. Dengan jurnal, beban lain-lain atau kerugian pada posisi debit sebesar 10 juta dan investasi di posisi kredit sebesar 10 juta.